Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya berada di pinggir kali Cianten, Luweliang, Kabupaten Bogor. Sore hari ini begitu nampak indah dan sejuk suasananya, udaranya segar, air terlihat begitu mendukung, jernih, tidak, cuacanya juga sangat bagus. Pemirsa, di depan saya sudah ada Bapak Ustadz Yusuf. Beliau adalah kepala sekolah di Yayasan Darul Muta'alimin Desa Dwi Mekar, Luweliang, Kabupaten Bogor. Selain aktivitas sebagai kepala sekolah, beliau juga tokoh masyarakat di desanya. Dan beliau juga aktif di Umbara. Apa sih Umbara? Nanti kita langsung tanya kepada beliau. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf sedang santai atau gimana nih? Di pinggir kali Cianten ya? Iya, iya. Jadi setelah aktivitas sekolah tadi, saya mencoba untuk menikmati keindahan alam yang memang dekat sekolah ya. Ini betul-betul gratis ini, Mbak Allah ya. Gratis Pak ya? Gratis. Pemandangan yang indah, saya kira tidak semua tempat punya view yang bagus seperti ini. Pak Yusuf selain sebagai kepala sekolah, saya dengar Bapak di Umbara. Umbara itu apa Pak? Umbara itu Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Bapak di sana sebagai apa? Saya di sana sebagai dosen Al-Islam, juga diberi tugas di Direktur Pusat Pengembangan Al-Islam Muhammadiyah. Berarti aktivitas Bapak sangat padat ya? Biasa aja. Bisa aja ya. Pak Yusuf, beberapa hari yang lalu saya kan pernah wawancara Bapak ya. Wawasan Bapak begitu luas, pengalaman Bapak, usia Bapak di bidang pendidikan juga sudah malang melintang. Pak, saya secara pribadi nih Pak, pengen mendapatkan kesan dari Bapak Yusuf, khususnya buat guru-guru di luar sana, guru-guru yang mungkin belum memahami kesan dan sebagai guru itu harus bagaimana sih? Nah, boleh dong Pak berbagi ilmu sedikit. Pak, sebagai guru kan manusia biasa lah. Banyak salah, ada kekurangan, kelebihan. Juga bisa dikatakan guru adalah orang tua. Pandangan Bapak, guru itu apa sih Pak? Kalau kita merujuk ke ajaran Islam, guru itu kan sebenarnya ulama. Artinya dia yang bisa memberikan tauladan, juga bisa mentransfer ilmu ya pada anak didik. Bahasa kita memang guru ya, tapi kalau bahasa agama sebetulnya ulama. Orang yang mempunyai ilmu. Saya kira itu. Kalau bicara guru ya, status guru, kalau dalam pandangan saya ulama. Selama Bapak menjadi guru, kesan ketika mendidik apa Pak? Mungkin terlalu banyak ya yang bisa saya sampaikan mengenai kesan-kesan saya selama jadi guru. Yang pertama, bagi saya menjadi guru itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kita bisa
bertemu dengan beberapa kolega guru, bisa juga bertemu dengan anak-anak didik, bahkan dengan orang tua wali murid ya, yang saya kira pertemuan atau komunitas itu merupakan komunitas yang sangat berharga. Iya. Jadi sekaligus juga ajang silaturahmi. Guru bagi saya selain menyenangkan, juga manfaatnya banyak. Apa aja, Pak? Yang pertama, kadang-kadang saya kemana-mana, tahu-tahu ada orang datang cium tangan gitu ya. Ini siapa gitu. Kadang-kadang saya suka malu mau nanya, ente itu siapa gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang dia tahu juga, saya mungkin lupa namanya karena terlalu banyak kan, kalau anak didik kita banyak. Dari satu angkatan ke angkatan itu bisa ratusan, bisa ribuan. Iya. Tapi sering dia suka, Pak masa lupa, saya kan pernah diajar sama bapak gitu, waktu tahun sekian, nama saya, dia akhirnya nyebutkan namanya juga ya. Nah jadi kemana-mana itu bisa ketemu aja tuh sama orang-orang yang pernah kita didik ya. Iya. Itu saya kira sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh misalnya pengusaha misalnya ya, apalagi pengusaha besar ya, yang tinggalnya di kantor. Kalau guru kan di lapangan. Iya. Nah jadi dengan begitu kita bisa bersilaturahmi dan membuat jaringan ya, orang-orang yang pernah kita didik ya. Artinya ini ya, mengumpulkan kembali ya para alumni kali ya. Betul. Pak, ada nggak pesan buat para guru dimanapun berada? Ya. Jadi pesan saya sih, karena guru itu mengemban amanat ya untuk menyampaikan ilmu. Ilmu itu bisa juga sebuah kebenaran kan, sebuah ajaran, apalagi misalnya di ajaran yang berkaitan dengan agama secara khusus ya, walaupun semua ilmu tentu saja sama ya. Iya. Tidak ada sebetulnya perbedaan, dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ilmu apapun itu pada dasarnya bersumber dari Allah juga. Iya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Iya. Jadi sedikit sekalipun itu Allah yang berikan ilmu itu kepada kita. Baik. Dan semakin ilmu itu disebarluaskan, didakwahkan, itu semakin besar manfaatnya. Iya. Jadi menunda-nunda atau menyembunyikan ilmu itu malah justru dilaknat kita. Dilaknat. Artinya barang siapa yang menyembunyikan ilmu itu Allah melaknat. Jadi ilmu apa saja, misalnya sekalipun misalnya kita punya ilmu cara membuat aucok misalnya ya, itu semakin kita sebarkan kepada orang lain, nggak usah takut nanti dia bikin tauco lalu saya tersaingi misalnya ya. Enggak, justru kita akan makin besar dengan ilmu itu diberikan, nggak usah takut tersaingi, karena itu juga akan menjadi justru barokah. Nah, karena ilmu itu diberikan Allah dan ilmu itu sakral, maka seorang guru dituntut untuk ikhlas. Sebab itulah kuncinya. Ikhlas itu kan puncak dari sebuah ibadah. Kalau mengajar itu ibadah, maka puncaknya itu harus ikhlas. Siap. Nah, dengan ikhlas itu maka ilmu bisa dengan mudah masuk ke dalam rongga-rongga dada anak didik kita. Subhanallah. Akan membekas itu. Subhanallah ya, Pak. Akan membekas. Sebaliknya justru saya juga akan mempertanyakan kenapa misalnya banyak kasus ya. Banyak kasus antara misalnya ada guru yang digugat misalnya ya. Ada guru yang diperlakukan macam-macam lah ya, tidak hormat misalnya. Begitu justru sebaliknya. Begitu juga mungkin sebaliknya. Saya kira ada pergeseran
mekanisme pendidikan itu dari yang seharusnya dikemas dengan sebuah keikhlasan, yang terjadi justru pendidikan itu malah cenderung ke transaksional. Oh gitu. Seakan-akan begini, saya nyekolahkan anak di situ atau saya sekolah di situ kan bayar. Padahal ilmu nggak bisa dibegitukan, sama sekali nggak. Siap. Mengenai misalnya ada uang sumbangan atau SPP lah namanya ya, itu kan sebetulnya bukan transaksi jual beli ilmunya, ya. Itu tuntutan sosial efek yang memang sudah keharusan agar semua mekanisme pendidikan itu bisa berjalan secara profesional. Itu tuntutan profesionalisme sebetulnya. Siap Pak, siap ya. Itu yang saya amati sering memprihatinkan. Memang kalau sudah sekolah cenderung ke transaksional tadi. Siap Pak, itu baik. Bahaya karena justru malah akan mencederai kemuliaan ilmu itu sendiri. Itu yang pertama yang ingin saya pesankan, bagaimana seorang guru itu juga harus ikhlas. Kemudian yang kedua, sabar. Jadi kadang-kadang begini, ada guru yang lu anak bandel amat sih gitu kan, lalu dihukum misalnya kan. Yang hukumannya nggak wajar ya, kalau hukumannya wajar saya kira nggak jadi masalah sih. Selama hukumannya itu dalam kategori mendidik ya. Mendidik ya Pak ya. Nggak jadi masalah. Nah, selanjutnya kalau misalnya terputus itu sebelum seorang guru kenapa harus sabar? Jangan menilai anak didik kita terlalu cepat seperti menilainya kita makan cabai rawit. Oh gitu, pedas gitu ya? Sekali digigit langsung terasa pedas kan? Pedas. Pendidikan itu butuh waktu yang panjang. Baik Pak, baik. Kadang-kadang begini, ada anak yang kelihatannya bandel, nggak disiplin, kadang-kadang juga kelihatannya bikin onar yang macam-macam. Nah itu jangan juga lalu kita ponis habis di situ ya. Iya. Wah udah kamu masa depan kamu tuh nggak akan beres ke depan kalau macam-macam lah itu. Ya. Iya. Nah, sering terjadi justru ada anak yang di sekolahnya biasa-biasa aja, bahkan mungkin bisa dinilai dalam tanda kutip andal ya. Tapi ternyata setelah lulus sukses loh itu. Kenapa bisa gitu Pak? Nah, karena apa? Banyak faktor potensi anak itu yang tidak terlihat oleh kita. Baik Pak, baik. Ya, misalnya gini, ada faktor akademis misalnya. Memang secara akademis anak itu biasa-biasa aja. Tapi mungkin ada faktor lain yang sifatnya soft skill ya. Misalnya anak itu pemberani. Kemudian anak itu juga sebenarnya rajin gitu ya. Walaupun agak bandel-bandel dikit gitu ya. Lalu ada anak itu juga supel misalnya. Nah, itu justru yang ketika dia sukses itu yang banyak menolong dia itu bukan sisi akademisnya, tapi sisi soft skillnya tadi. Oh gitu. Siap Pak, siap. Kira makanya guru itu harus sabar ya, jangan cepat memvonis seorang anak didik yang kita didik, kita asuh. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas nasihat, menurut saya nasihat ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan semua para guru yang menonton video ini. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian wawancara singkat saya bersama Bapak Ustadz Yusuf, seorang dosen, tokoh masyarakat, sekaligus kepala sekolah di Yayasan Darul Muta'alimin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.